Apa kabar saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Hari Senin, petugas gabungan Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar hampir 200 bangunan liar di kawasan Puncak Cisarua. Sumber air mengering, belasan hektar sawah di Desa Margasari, Pasawahan, Purwakarta mulai mati. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, lebih banyak partai politik yang bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024. Informasi pertama, sebuah sepeda motor terbakar di sebuah SPBU di wilayah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Meski sempat terbakar, api dapat dipadamkan secara mandiri oleh petugas SPBU. Dalam rekaman video warga, asap hitam tebal mengepul dari salah satu sepeda motor yang terbakar sesaat setelah mengisi bahan bakar di SPBU Kampung Ongkrak, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Sabtu lalu. Kebakaran sempat membesar setelah api menyambar atap kanopi kantor SPBU. Namun dengan alat pemadam api yang ada di SPBU, api dapat dipadamkan. Pelanggan mengisi di kanopi motor, kemudian dia maju ke sebelah sini di area ini. Nah, saat dia menyalakan motor, keluar api. Kemudian dia panik gitu. Jadi pengisiannya udah selesai. Panik dia, kemudian ditinggalin lari, apinya kenalah ke kanopi kain di atas. Alhamdulillah APAP kita mampu mematikan api. Jadi api bisa segera padam. Tidak ada korban jiwa. Hanya motor aja, motor milik pelanggan itu ya. Yang rusak. Akibat panasnya kobaran api, kaca kantor SPBU yang dekat dengan sepeda motor yang terbakar pecah. Karena tidak ada korban jiwa, kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Di Kota Sukabumi, pesepeda motor tewas akibat motornya tersenggol kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Sedang di Kabupaten Bogor, sopir truk yang terguling menghindari sepeda motor sempat terjepit di kabin pengemudi. Warga di sekitar perlintasan kereta api tanpa palang pintu Babakan Bandung, Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi ini panik setelah sebuah sepeda motor yang dinaiki dua orang lelaki terserempet kereta api yang lewat. Menurut saksi mata, sepeda motor yang sedang menyeberangi perlintasan kereta tanpa palang pintu itu terpental setelah bagian belakang motor terserempet kereta api Siliwangi, jurusan Sukabumi Cianjur. Akibatnya penumpang motor bernama Burhan Maulana tewas, sedang Indra Lesmana pengendara motor luka berat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit R. Samsudin, Kota Sukabumi. Motor itu udah lewat ke centang belakangnya sedikit, jadi bukan ketabrak sama kereta, orangnya bukan, tapi belakangnya motor terpental orangnya ke sini, yang di belakang, penumpang di belakang terpental. Yang bawahnya di situ. Tadi dua orang. Pak, tadi sempat ada yang ngasih tahu dulu nggak Pak pada kalau kereta lewat Pak? Ada yang ngasih tahu, bahkan dibilangin sama si ibu itu juga ada kereta udah bilang itu, tapi ternyata lewat. Sopir truk muatan limbah industri yang terguling di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jumat pekan lalu sempat terjepit di kabin truk. Namun kemudian berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Truk terguling menghindari sepeda motor dari arah berlawanan yang mengalami kecelakaan. Namun naas, setelah banting setir ke kanan, truk oleng menyeret satu sepeda motor, lalu terguling. Sopir truk bernama Samarudin dan pesepeda motor bernama Hardianto Gunawan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Rajak Cilengsi. Asep Didi dan Asep Solihin melaporkan dari Kota Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Hari Minggu, 2 kebakaran terjadi di Sumedang dan Kabupaten Bogor. Di Sumedang, lahan milik perhutani dekat tol Cisumdawu, kilometer 208 terbakar. Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah di Jogol, Kabupaten Bogor.
Kebakaran Minggu dini hari melahap lahan milik perhutani di dekat tol Cisumdawu kilometer 208, kawasan Babakan Asem, Kecamatan Conggeang, Sumedang. Sejumlah titik api membakar semak belukar di lahan yang ditumbuhi pohon kayu putih. Namun api dapat dikendalikan petugas BPBD dan PMI Sumedang setelah upaya pemadaman selama 2 jam. Total lahan yang terbakar mencapai luas 5 hektar. Si jago merah melalap sebuah rumah di Kampung Riwei, Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Minggu malam. Api terlanjur membesar hingga seluruh bagian rumah yang dijadikan tempat usaha tersebut ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Setelah disegel pekan lalu, petugas gabungan Satpol PP Kabupaten Bogor Senin pagi membongkar paksa ratusan bangunan liar yang di kawasan Puncak Cisarua. Pembongkaran sempat mendapatkan protes para pemilik bangunan yang rata-rata adalah tempat usaha. Karena salah satu permohonan saya di dalam PTWR. Pembongkaran 196 unit bangunan dan lapak liar di Desa Tugu Selatan Cisarua Puncak Kabupaten Bogor tahap 2 Senin pagi ricuh. Para pemilik bangunan sempat menghadang alat berat dan ratusan aparat gabungan dan melakukan protes. Mereka meminta agar pembongkaran ditangguhkan karena sebagian mereka telah mengurus status tanah garapan mereka ke BPN. Pembongkaran ini saya merasa ini menyalahi aturan ya, karena peringatan demi peringatan itu berbeda-beda bahasanya. Pertama-tama kami peringatannya disuruh mengurus izin ya. Lalu kami menyurus legalitas. Artinya di sini saya menganggap Pemkab Bogor telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pedagang puncak ya. Kami mempunyai legalitas di dalam pedagang, ada P3B, Perkumpulan Pedagang Puncak yang punya AHU, yang punya anggota. Kalau pedagang puncak ini ditutup, lantas bagaimana pertanggungjawabannya? Bagaimana SK yang sudah keluar? Namun, petugas gabungan Pemkab Bogor yang membawa alat berat tetap meneruskan pembongkaran paksa. Karena bagi pedagang, sudah disiapkan lahan relokasi di kawasan Gunung Mas Cisarua Bogor dengan luas kurang lebih 7 hektar yang menelan anggaran sebesar 10 hingga 15 miliar rupiah. Dan para pemilik bangunan dan lapak sebagian sudah diberi kunci. Sebelumnya, Kamis pekan lalu, petugas gabungan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor telah menyegel ratusan bangunan liar yang berada di sepanjang jalan kawasan Puncak, mulai dari Jalan Gantole menuju ke perbatasan Cianjur, tepatnya di dekat Warpat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Mendahului rehabilitasi kawasan Gor Panatayuda Karawang, petugas Satpol PP membongkar puluhan lapak pedagang kaki lima pekan lalu. Para pedagang kaki lima direlokasi ke 3 lokasi lain. Puluhan lapak pedagang kaki lima yang berjualan di lahan Gor Panatayuda Karawang Jumat pekan lalu dibongkar petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang. Pembongkaran dilakukan karena adanya rencana rehabilitasi kawasan bangunan Gor Panatayuda. Saya menertibkan TKL yang terdampak dari pembangunan Gor Panatayuda. Batas terakhir kemarin, harusnya para pedagang itu TKL itu harus bongkar sendiri. Terkait yang belum terbongkar, terpaksa kami melakukan penertiban. Pedagang yang digusur mengaku hanya bisa menurut karena meski sudah puluhan tahun berjualan di tempat itu, mereka statusnya hanyalah menyewa lapak. Sebagian pedagang bakal menempati lahan relokasi yang telah disediakan, namun sebagian lainnya memilih menyewa lapak di tempat lain. Di sini mah kalau itu mah udah bertahun-tahun, udah ada puluhan tahun. Udah puluhan tahun? Iya, dia kan lanjutin dari neneknya. Oh, gitu. Sebelumnya itu? Pak, ini ditertibkan alasannya apa, Pak? Katanya pembangunan, katanya. Bangunan. Pembangunan. Mau dibangun ini, rehabilitasi kayak kawasan ini gitu. Tempat relokasi bagi pedagang kaki lima disediakan pengelola Gor Panatayuda di wilayah Seroja, Rawasari, dan Bedeng. Namun hanya sebagian pedagang saja yang pindah ke tempat relokasi.
Syamsun Nursyam melaporkan dari Karawang.